Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai status pemohon tunggal. Apakah status pemohon tunggal bisa mengajukan pembiayaan, kredit, atau fasilitas keuangan lainnya kepada bank atau lembaga pembiayaan? Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan channel ini supaya bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan informasi seputar keuangan, perbankan, pembiayaan, kredit, leasing, dan masalah keuangan lainnya. Baik, kita akan membahas calon nasabah dengan status pemohon tunggal. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu pemohon tunggal. Pemohon tunggal adalah seseorang atau calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman tetapi statusnya single atau sendiri. Nah, status single atau sendiri ini atau pemohon tunggal ini ada dua kategori. Yang pertama adalah status pemohon tunggal atau single orang yang sudah pernah menikah tetapi kembali menyendiri atau sendiri lagi oleh karena disebabkan beberapa hal. Yang kedua adalah status lajang yang belum menikah karena memang belum pernah menikah. Baik, yang pertama kita akan bahas adalah orang yang sudah pernah menikah atau calon nasabah yang sudah pernah menikah tetapi kembali menyendiri karena pisah ranjang. Baik, kalau statusnya hanya pisah ranjang, artinya tidak ada surat pengadilan yang mensahkan mereka bercerai, tidak bisa mengajukan pembiayaan atau pinjaman atau kredit, kecuali pasangannya tadi masih mau tanda tangan atau masih mau ikut diproses dalam atau menyetujui proses pengajuan pinjaman tadi atau pembiayaan tadi atau kredit tadi. Jika tidak, maka tidak bisa diproses pengajuan pembiayaannya atau pinjamannya. Kenapa? Karena sebelum ada surat pengadilan yang menyatakan bahwa mereka sah secara hukum bercerai, maka hak mereka dalam harta gonogini atau dalam rumah tangga adalah sama di mata hukum. Oleh karena itu, apabila kita menerima pengajuan pinjaman dana mereka atau kredit mereka, apabila sebuah lembaga menyetujui atau memproses pengajuan pendanaan atau kredit salah seorang pemohon tunggal tetapi statusnya belum sah bercerai secara pengadilan, maka di waktu kemudian atau di kemudian hari bisa dituntut oleh pasangannya tadi, bisa dituntut dan bisa memberatkan kepada si pemohon atau pasangannya yang mengajukan kredit tadi tanpa sepengetahuan pasangan yang pisah ranjang, atau bisa juga memberatkan kepada orang yang memproses atau oknum yang memproses pinjamannya tadi atau kreditnya tadi. Bahkan bisa menuntut kepada lembaganya, bisa menuntut kepada bank apabila yang mengeluarkan pendanaan adalah bank. Bisa juga menuntut kepada leasingnya atau pembiayaannya. Karena di mata hukum mereka belum sah secara hukum bercerai, artinya mereka masih punya hak yang sama dalam harta gonogini atau dalam segala urusan rumah tangga mereka. Hanya pisah ranjang tidak bisa mengajukan pinjaman atau pembiayaan kecuali si pasangannya mau menandatangani berkas tersebut. Yang kedua adalah pasangan yang sudah sah bercerai secara hukum dan bisa dibuktikan dengan adanya surat cerai dari pengadilan. Maka si calon nasabah yang sudah sah bercerai dengan hukum dan bisa dibuktikan dengan surat cerai yang dari pengadilan
tentu kita bisa proses dan tidak ada masalah. Karena sudah sah secara hukum bahwa mereka tidak lagi satu kakak atau satu rumah tangga, ya. Artinya mereka sudah sah bercerai secara hukum. Jadi tidak ada masalah, kita tetap bisa proses. Yang ketiga, orang yang sudah menikah tadi dengan status single. Yang ketiga adalah pasangannya sudah meninggal. Nah, kalau bagi pasangan yang sudah meninggal, dan ada surat kematian dari pihak terkait, maka tidak ada masalah. Nasabah dengan status pemohon tunggal seperti itu bisa kita proses. Kemudian lanjut kepada status lajang, ya, bagian kedua tadi, ya, status lajang. Status lajang bisa kita proses apabila memenuhi 3 persyaratan berikut. Yang pertama adalah umurnya sudah di atas 21 tahun. Jika lajang tersebut sudah berumur di atas 21 tahun, itu persyaratan yang pertama. Yang kedua adalah dia sudah bekerja atau sudah memiliki penghasilan sendiri. Yang ketiga adalah harus ada penjamin. Penjaminnya pun harus tanda tangan di berkas permohonan pengajuan pinjaman atau kredit yang akan diajukan. Penjaminnya bisa orang tua dari si lajang tadi, atau bisa salah satu dari keluarga yang sudah menikah. Kenapa dibutuhkan penjamin atau penanggung jawab? Karena yang kita proses ini masih status single, masih status lajang. Biasanya penjamin ini dibutuhkan hanya untuk memastikan bahwa si pemohon tersebut atau si lajang tadi sudah benar-benar bisa bertanggung jawab, ya, dan itu dibuktikan dengan penjaminnya tadi, baik orang tua atau keluarganya. Baik, demikian pembahasan tentang pemohon tunggal untuk pengajuan pinjaman dana atau kredit. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Salam sahabat.